TV. Dan kalau kita lihat saudara, memang di sini kerusakan terjadi cukup signifikan, beberapa bagian ringsek dan terlihat beberapa logam dari interior ikut keluar sampai bahkan keluar dari gerbong kereta. Dan hal ini menunjukkan seberapa destruktif kejadian insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo yang hingga kini menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Saudara, dari informasi yang kami dapatkan, 2 korban meninggal telah dijemput oleh keluarga masing-masing dan 3 diantaranya masih dilakukan identifikasi karena terdapat tantangan dan juga kendala dari identifikasi tidak dapat dilakukan secara cepat karena adanya kehilangan identitas. 2 diantara yang lain dapat dipastikan karena keluarga hadir dan memastikan identitas ada bersama dengan korban. Tentunya empati dan rasa duka pun doa dari masyarakat hadir di stasiun Bekasi Timur untuk kemudian proses evakuasi dari korban yang masih terjebak di dalam dapat segera dilakukan hingga tuntas, saudara. Saudara, Kepala Basarnas Marsdia Muhammad Syafi'i menyebut hingga Selasa pukul 3 pagi tadi jumlah korban yang terjebak masih berjumlah 7 orang. Namun memang meski sudah diperbarui oleh Dirut PT KAI, korban terjebak menjadi 3 orang. Proses evakuasi berjalan sulit dan penuh perhitungan untuk menjaga stabilitas kondisi korban, saudara. Ruangan yang sempit dan tebalnya logam lokomotif juga menjadi tantangan berat bagi tim Basarnas. Saudara, petugas di sini terus berjibaku melakukan evakuasi. Tampak di sini ada petugas yang masih memastikan korban telah tuntas. Karena kalau kita lihat dari pernyataan terakhir Direktur Utama PT KAI, di sana ada Bobi Rashidin yang menyatakan 3 korban masih terjebak, dan dari pernyataan tersebut sudah ada 2 korban selamat yang dibawa keluar. Kalau kita melihat dari angka tersebut berarti masih tersisa 1 korban, namun untuk kepastian dari angka sendiri masih terus dikonfirmasi kepada petugas gabungan yang melakukan evakuasi di stasiun Bekasi Timur. Saudara, tadi terdapat beberapa instansi yang juga terlibat di dalam proses evakuasi, bukan hanya Basarnas, tapi juga diikut bekerja sama ada BNPB, lalu juga ada potensi dari setiap pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov yang memang juga menerjunkan Dinas Gulkarmat dari Provinsi DKI Jakarta. Saudara, dari pernyataan Kementerian Perhubungan sebelumnya dinyatakan memang untuk penyebab dari kecelakaan tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo ini sendiri dikarenakan adanya gangguan di perlintasan kereta, dalam hal ini JPL 85 di stasiun Bekasi Timur. Dan dari visual yang tertunjuk di sini, saudara, gambar terbaru kami berikan kepada Anda menunjukkan tampak dari KA Argo Bromo yang ringsek dan bahkan masuk ke dalam lintasan KRL dan menabrak KRL utamanya di bagian belakang. Kita ketahui bersama untuk Argo depan dan Argo belakang merupakan Argo yang dikhususkan untuk gerbong perempuan. Karenanya tadi juga telah dikonfirmasi kepada Basarnas untuk korban ini mayoritasnya adalah dari penumpang perempuan yang terdampak paling banyak. Proses evakuasi berlanjut dari pukul 9 hingga kini, saudara. Berarti ini total sudah hampir memasuki 8 jam proses evakuasi. Dan untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik, listrik dipadamkan di seluruh perlintasan kereta yang ada di stasiun Bekasi Timur. Begitu pula bahkan dipastikan tidak ada operasional kereta listrik yang akan terjadi
dari stasiun Cikarang hingga stasiun Bekasi Timur. Sehingga untuk rute lini dari Cikarang menuju dengan Jatinegara, begitu pula dengan hingga ke stasiun transit di Jakarta lainnya, itu hanya akan terhenti hingga stasiun Bekasi, yakni satu stasiun sebelum stasiun Bekasi Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama dari PT KAI untuk memastikan kembali lagi yang menjadi fokus utama sekarang adalah evakuasi dari para korban yang masih terjebak di dalam gerbong kereta dapat berjalan dengan baik dan tuntas. Saudara Kepala Basarnas Marsdia Muhammad Syafi'i menyebut hingga Selasa pukul 3 pagi tadi jumlah korban yang terjebak masih berjumlah 7 orang meski sebelumnya juga sudah diperbarui oleh Dirut PT KAI Bobi Rashidin yang menyebut korban terjebak berjumlah 3 orang. Proses evakuasi berjalan sulit dan penuh perhitungan untuk menjaga stabilitas kondisi korban. Ruangan yang sempit dan tebalnya logam lokomotif menjadi tantangan berat bagi tim Basarnas. Karena adanya impact yang luar biasa dari lokomotif dan juga 2 gerbong terakhir, masih ada beberapa korban yang masih dinyatakan hidup, namun kondisinya masih dalam kondisi terjepit sehingga kita akan berupaya untuk secepat mungkin bisa memisahkan antara logam-logam yang menjepit dan kita bisa evakuasi korban. Jadi yang ada di permukaan yang terlihat, sementara masih ada 7 korban yang akan kita evakuasi. Untuk total korban tentunya kita akan tuntaskan nanti bahwa antara himpitan dari lokomotif dan 2 gerbong ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga kita tahu persis bahwa seluruh korban bisa kita evakuasi. Mungkin itu update yang kita laksanakan. Pak, ini ada korban yang masih di dalam ini laki-laki atau perempuan atau keadaannya seperti apa, Pak? Yang kita lihat secara fisik semuanya perempuan. Karena ini memang gerbong dan sekarang langsung dalam penanganan medis sehingga pada saat mereka mengalami rasa sakit yang berlebihan diberikan tindakan medis untuk mengurangi rasa sakit. Karena memang kondisi khususnya kaki dalam posisi terjepit. Mungkin itu. Masih bisa. Mohon doanya mudah-mudahan tim SAR dengan peralatan yang ada memang dalam space yang sangat terbatas sehingga kita berupaya untuk memaksimalkan dari seluruh potensi yang memiliki kemampuan khusus karena memang kejadian ini membutuhkan penanganan khusus, itu yang perlu kita sadari bersama. Konfirmasi mungkin Pak, ini kan bornya kan nyala terus ya Pak dari tadi Pak, kita lihat bahwa ini sebenarnya kendalanya apa Pak dan juga bagian mana sih Pak yang sebenarnya sedang di bor gitu? Saya sampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindakan dengan penanganan khusus, artinya bahwa yang terjadi adalah logam bertemu logam dengan ketebalan yang tentunya dengan peralatan normal tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sehingga kita membutuhkan atau kita menggunakan ekstrikasi khusus yang memang biasa digunakan dalam logam-logam khususnya bahan-bahan yang ada di material gerbong. Pak, kalau dalam hitungan angka ini sudah berapa persen untuk evakuasi? Kan sudah tadi juga sudah lihat ada logam kemudian juga ada kursi-kursi yang sudah diamankan berarti ya untuk 60% mungkin sudah bisa kita lakukan. Namun tentunya walaupun tinggal 40% bahwa logam-logam yang memang kita pisahkan ini merupakan logam-logam dengan kekuatan yang agak ekstra. Ada berapa personil Pak yang diturunkan untuk evakuasi? Secara keseluruhan memang kita belum update jumlah personil SAR yang tergabung. Karena memang di sini tergabung mulai dari Basarnas sendiri kita mengerahkan 2 tim Basarnas Special Group, kemudian seluruh kantor SAR Jakarta juga ikut terlibat di sini, kemudian dari TNI, dari Polri, kemudian potensi yang ada di wilayah Jakarta, kemudian dari teman-teman BNPB dan teman-teman Damkar yang memiliki peralatan juga ikut tergabung di sini. Tentunya dengan sarana prasarana yang ada sebenarnya cukup. Yang menjadi permasalahan adalah space untuk kita melakukan tindakan. Jadi kita melakukan tindakan dari luar ternyata juga mengalami kesulitan tersendiri. Kemudian kita dari dalam
dari volume dari gerbong itu juga terbatas. Sehingga kita di dalam tidak lebih dari 25 orang. Dan itu pun bercampur dengan material yang menyatu dari lokomotif dan gerbong. Sementara dari posisi gerbong sendiri, apakah memang ada pergeseran pergeseran ketika ada pergerakan tertentu nggak sih Pak? Apakah memang satu stay di gerbong yang memang terkena? Kita tidak akan pernah melakukan pergeseran gerbong karena masih ada korban yang kita pastikan bisa kita ajak komunikasi dalam kondisi hidup. Karena tidak kepingin ada pergerakan sehingga malah memperburuk kondisi korban. Karena itu kita pastikan bahwa kita akan melaksanakan ekstrikasi dengan pelaksanaan cut, kemudian enfill, kemudian juga diangkat. Dan itu yang kita lakukan secara perlahan-lahan sampai bisa memisahkan antara badan korban dengan material yang menghimpit. Itu yang akan kita lakukan.